Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga ana pada kesempatan kali ini dapat menyampaikan materi pada mata kuliah hadis terbawi pada pembahasan ke-8 tentang isbal. Selawat berangkaikan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembari mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, mungkin langsung saja kepada pembahasan kita pada kali ini, yaitu Ana Mumtaza dengan NIM 2214020127 akan membahas mengenai pembahasan ke-8 tentang hadis mengenai tentang isbal, yang mana bunyinya hadisu Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala'a rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Maliki. Terjemahan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah tidak melihat kepada orang yang menjalankan atau menyeret pakaiannya disebabkan karena kesombongannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan Nasa'i dan Ibnu Majah dan Imam Malik dan Imam Ahmad. Baik, itulah terjemahan dan bunyi dari hadis tentang isbal pada pembahasan ke-8 ini. Selanjutnya kita masuk kepada poin mufradat atau kosakata, yaitu ada beberapa mufradat dan kosakata yang dapat kita ambil dalam pembahasan kali ini mengenai isbal, yaitu yang pertama hadisu, hadis, anna, sesungguhnya, qala, berkata, la, tidak, yang zuru, melihat, ila, kepada, man, orang, jarra, menjalankan, saubahu, pakaiannya, khuyala'a, disebabkan kesombongannya. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitunya poin penjelasan hadis dan kandungan dari hadis tentang isbal ini. Itu hadis ini menjelaskan tentang jeleknya salah satu akhlak dari manusia, yaitu bersikap sombong. Jadi Allah sangat tidak menyukai dan membenci dan marah kepada orang-orang yang mempunyai sifat ini, yaitu sifat sombong, tinggi hati. Karena pada dasarnya bahwa Allah itu tidak memiliki apa-apa yang sepatutnya yang harus ia sombongkan gitu, yang merasa sempurna atau apalah itu. Jadi Allah sangat-sangat tidak menyukai orang-orang yang mempunyai sifat isbal ini, yaitu sombong. Dan hal itulah yang membuat iblis atau syaitan dikeluarkan dari surga. Sifat sombong ini adalah salah satu penyebab, salah satu sabab musabab yang menyebabkan iblis atau syaitan ini dikeluarkan dari surganya Allah. Padahal kan dulu ia dimasukkan ke dalam surganya Allah, tapi dikarenakan ia merasa pintar, ia merasa ilmunya lebih tinggi, dia merasa ia lebih pintar dan segala-galanya lebih sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ia memiliki sifat yang satu ini, ia dikeluarkan dari surganya Allah. Padahal seluruh pengetahuan dan seluruh ilmu yang kita dapatkan itu tidaklah lain hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nantinya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai semua manusia kembali lagi kepadanya. Yaitu ia tidak mau bersujud kepada Allah,
ia sombong gitu, ia tidak mau bersujud. Syaitan dan iblis ini dikeluarkan dari surga karena ia tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah memerintahkan kepadanya, Allah menyuruh kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan bahwasannya tidaklah akan masuk surga seorang yang jika di dalam hatinya, di dalam kolbunya terdapat sifat kesombongan. Jadi di sini Allah menegaskan bahwasanya kesombongan merupakan akhlak yang sangat-sangat tercela, akhlak yang sangat-sangat buruk, akhlak yang tidak mulia, akhlak yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesombongan itu yang disebutkan di dalam hadis ini dalam pembahasan kita pada kali ini adalah ciri-ciri orang yang berjalan seperti menyeret atau menjalankan pakaiannya. Dia sengaja membuat pakaian yang panjang dan mahal, membuat pakaian yang ekspensif, yang mahal, yang penuh dengan kesempurnaan baginya. Kemudian dia berjalan dengan menyeret-nyeret pakaian itu di depan orang banyak. Kemudian pakaian itu sampai menyapu jalan. Dan ini merupakan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya ia mampu, ia kaya, ia lebih dari siapapun, dan dia membeli pakaian mahal itu lalu diseretnya di jalan sehingga ia cepat kotor, rusak, dan ia mampu membeli yang lainnya, atau mungkin dengan harga yang lebih mahal, dengan model yang lainnya, dengan yang lebih panjang, lebih menyeret, lebih menjalankan di tanah sampai ia kotor. Jadi pada hadis ini terdapat sebuah kisah pada zaman dahulu, itu pada anak kurang tahu, pokoknya kisahnya itu adalah ketika seorang raja ini biasanya kan raja-raja ini memakai pakaian yang menyeret-nyeret gitu, pakaian yang suka menyeret di tanah atau berjalan di tanah gitu sampai menyapu lantai gitu. Jadi isbal ini untuk laki-laki, lebih diutamakan untuk laki-laki. Jadi ia membuat pakaian itu kepada pengkhusus atau pada pengrajin kain yang ia sengajakan untuk menampakkan bahwa ia itu mempunyai kekuasaan, yaitu mempunyai harta yang lebih dari siapapun, dan menunjukkan sifat kesombongannya dari pakaian tersebut dengan menghiasi pakaian tersebut dengan berbagai macam pernak-pernik yang mahal, dengan berbagai macam jenis kain yang mahal, padahal ia bisa mempergunakan hal itu untuk hal lebih baik lagi. Tapi ya dari situlah kisah awalnya. Jadi dia ingin menunjukkan kepada orang lain betapa ekspensif dan mahalnya harga dari pakaian yang ia pakai ini, yang mungkin limited edition yang tidak orang lain punya gitu, dan ia tidak ada nilainya dan pakaian ini udah tidak nilai bagi dia, hanya untuk semata untuk menyampaikan sifat kesombongannya. Jadi ini merupakan salah satu manifestasi atau bentuk kesombongan dari dia ini. Jadi inilah yang menjadi sebab Allah tidak menyukai atau tidak melihat atau mengabaikan kepada orang-orang yang seperti ini. Bagaimana persoalannya? Jika orang yang pakaiannya menyentuh tanah tapi disebabkan karena kesombongannya, tapi bukan disebabkan, bagaimana persoalannya jika orang yang pakaiannya menyentuh tanah tapi bukan karena ia ingin menyombongkan diri gitu, karena memang tidak ada niat untuk menyombongkan diri gitu. Yang menjadi titik persoalannya, persoalan di dalam konteks ini adalah kesombongan. Jadi kemudian jika pakaian yang menyentuh tanah itu tidak bagus karena pakaian itu menjadi kotor, seseorang yang memakai pakaian kotor itu tidak bagus. Jadi alangkah dihindarilah sebaiknya memakai pakaian yang sampai menyentuh tanah gitu, walaupun tidak disertai dengan kesombongan gitu, karena itu nantinya akan membuat pakaian kita menjadi kotor, atau membuat pakaian kita tidak tahu di jalan itu apakah jalan yang bersih, apakah jalan yang tidak pernah dilewati, atau ada najis di sana, kita tidak pernah tahu. Maka untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu, hendaklah kita menjaga diri terlebih dahulu sebelum mengobati. Akan tetapi beda halnya jika ada seorang wanita yang ingin memakai pakaian tersebut lebih dalam lagi di bawah mata kakinya, itu karena ingin menutup kakinya gitu, karena itu adalah aurat juga kan.
maka itu tidak apa-apa, karena ada sebab musababnya gitu. Tapi jangan yang berlebihan gitu, jangan yang sampai menyapu tanah banget gitu, sampai nanti kita ditakutkan tidak sah salat karena kita tidak tahu najis apa yang ada di jalan gitu. Jadi yang terbaik, yang terbagus adalah dalam berpakaian tidaklah sombong, dan dalam berpakaian tidak sombong dalam hal apapun, karena kesombongan itu tidak baik dalam bentuk apapun, itu tidaklah baik dan sangat tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak berpakaian seperti pakaian orang-orang yang sombong, pakaian orang yang memiliki sifat tinggi hati di zaman jahiliyah itu, dimana pakaian itu sengaja dibuat menyentuh tanah seperti kisah yang Ana sampaikan tadi. Memang disengaja gitu, memang diminta buatkan seperti itu kepada pengrajin bajunya. Disengajakan menyapu tanah agar terlihat kemegahannya, terlihat dia sebagai penguasa di daerah itu, di negeri itu, terlihat ia memiliki tahta, ia memiliki harta, ia memiliki segala-galanya yang tidak orang punya, dan ya dengan gampangnya gitu membeli itu, tidak ada nilai baginya gitu maksudnya. Jadi yang seperti itulah yang tidak boleh, sifat kesombongan seperti itulah yang tidak boleh, cara berpakaian seperti itulah yang tidak boleh. Maka dari itu kita hindarilah sebaik-baiknya, apalagi sifat sombongnya itu sangat-sangat harus kita hindari. Selanjutnya yaitu apa sih hubungan atau kaitan hadis tentang isbal ini dengan dunia pendidikan. Tadi kan isbal ini adalah sebenarnya dikhususkan oleh laki-laki, kepada laki-laki gitu. Karena pada hakikatnya pada kisah ini itu kisah seorang raja gitu, kisah seorang raja yang pakaiannya sengaja dibuat memanjang atau sengaja dibuat menyapu tanah, itu pada jubahnya gitu, untuk menampakkan kekuasaannya. Jadi kalau untuk kaum perempuan, jika ia ingin menutup mata kakinya seperti aurat gitu, itu tidak apa-apa memakai baju yang lebih panjang sedikit, tapi jangan berlebihan. Hadis ini berisikan kaitan hadis ini dengan pendidikan atau hubungan hadis ini dengan dunia pendidikan adalah karena hadis ini berisikan tentang materi akhlakul karimah. Jadi pendidikan yang dikembangkan dalam hadis ini adalah pendidikan akhlak, maka di mana seseorang tidak boleh sombong dalam kehidupannya, tidak boleh mempunyai rasa tinggi hati, sifat tinggi hati dalam kehidupannya. Karena itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan yang dibenci Allah, perbuatan yang sangat tidak disukai Allah dan sangat dilarang Allah, sangat diperintahkan oleh Allah untuk jauh-jauh dari sifat seperti ini yang kita sebutkan sebelumnya. Sombong itulah yang menyebabkan syaitan dan iblis diusir dari syurganya Allah. Sekalipun disebutkan dalam hadis ini adalah menyeret pakaian dengan sombong, tetapi sifat kesombongan ini pun sangat tidak boleh dalam hal-hal lain. Jadi bukan hanya nanti ini persoalan dalam pakaian yang secara keseluruhan menyentuh tanah, tapi juga kita ambil dari sifat sombongnya, itu harus kita hindari dari kehidupan kita, dari hati kita, dari sifat kita. Dan diberi nikmat lebih, dan di situ tidak harus menjauhkan diri dari sifat kesombongan. Dan berpakailah dengan cara yang pantas, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, terkesan keluar dari hal-hal yang dipandang buruk oleh mata orang, dan jauh dari kesalahan-kesalahan, dan juga tidak mengurangi kesempatan serta kebaikan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah baiknya kaitan dalam hadis ini dapat kita ambil adalah kita harus menjauhkan diri dari yang namanya sifat sombong dan tinggi hati, karena itu adalah perbuatan atau sifat yang sangat-sangat tidak disukai Allah. Dan dalam hal berpakaian adalah kita berpakaian dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, dengan cara hal-hal yang jauh dari kelarangan Allah gitu. Itu berpakaian seperti menutup aurat dan tidak berlebihan gitu, tidak sampai menyapu tanah yang nantinya akan membuat pakaian kita itu menjadi kotor, menjadi ditakutkan terkena najis, entah najis apa yang ada di jalan itu kita tidak tahu gitu. Dan sebaiknya kita menghindarkan diri dari yang namanya syubhat, itu hal-hal yang meragukan. Atau jika perempuan itu tujuannya
memakai baju yang di bawah mata kaki untuk menutup auranya, hendaklah bagusnya memakai kaos kaki gitu. Jadi misalkan nanti ada kotoran di depan kita, kita bisa mengangkat baju kita sedikit sehingga tidak terjadi kotoran dalam baju kita, dan kaki kita pun aman tertutup oleh kaos kaki. Dan ketika kita hendak sholat, hendaklah kita melepaskan kaos kaki kita juga, karena kita tidak tahu najis apa nanti akan yang melengket dalam kaos kaki tersebut. Dan dampak negatif dari isbal itu sendiri adalah menyelisih sunnah, mendapat ancaman neraka, termasuk kesombongan, menyerupai harta, berlebih-lebihan. Baik, itulah penjelasan dari Ana mengenai isbal pada pembahasan ke-8. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.